Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang rukun nikah, sebagian daripada rukun nikah. Jadi rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah adanya suami, dan kita sudah sebutkan beberapa syarat daripada calon suami. Dan yang kedua adalah istri atau calon istri, dan kita sudah sebutkan beberapa syarat-syarat daripada calon istri. Kemudian yang ketiga yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini adalah wali nikah. Disebut wali nikah ini adalah wali si perempuan, ini wali si calon istri. Maksud wali ini adalah seseorang yang menikahkan si perempuan itu, yang boleh menikahkan si perempuan itu. Karena perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau dinikahkan oleh orang lain tanpa adanya wali. Jadi tidak boleh umpama seseorang menikahkan perempuan lain, seseorang yang menikahkan seorang perempuan tanpa ada persetujuan dari walinya. Tapi kalau seandainya walinya ada, kemudian si wali ini mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan putrinya, itu boleh. Seperti umpama seorang ayah mewakilkan seorang ayah kandung yang mempunyai anak putri, kemudian bapaknya ini atau ayahnya ini mewakilkan untuk menikahkan putrinya kepada seorang pemuluh, boleh. Atau umpama seorang kiai, ya, dan ini sering terjadi. Ada dia punya guru umpama, atau dia punya orang, mempunyai kenalan orang terpandang, lalu bapaknya ini, bapak si perempuan mengatakan, wahai guru, wahai kiai, wahai habib, saya punya putri ini, tolong engkau bisa menikahkan putri saya, dan saya sebagai walinya mewakilkan kepadamu untuk menikahkan putriku yang bernama Fulan bin Fulan dengan laki-laki Fulan bin Fulan. Nah, jadi seperti itu tuh, boleh. Intinya seorang perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan wali. Ya, wali artinya seseorang yang boleh menikahkan dirinya. Tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Ya, tidak sah. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin nakahat bighairi idni waliyiha fanikahuha batilun. Siapa saja seorang perempuan yang dia menikah dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya itu batal. Jadi kalau ada perempuan nikah tanpa persetujuan walinya, nikahnya batal. Nah, nanti lain lagi kalau seandainya umpama ada seorang perempuan dia kepingin menikah dengan laki-laki,
pilihan hatinya, tapi entah bagaimana umpama si bapak ini tidak mau menikahkan dengan laki-laki itu, ya mungkin karena kurang kaya, mungkin lah, kan ada juga orang seperti itu, atau darahnya bukan darah biru, padahal dari zaman dulu sampai sekarang darah yang merah aja, istilah aja ya, darah biru itu bukan orang apa begitu, kastanya kasta rendah dan inilah itu dan sebagainya. Lalu si perempuan ini ya bahasa kitanya kawin lari, padahal kalau kawin lari itu capek karena lari-lari. Artinya dia minggat dari rumah, atau dia tidak minggat dari rumahnya tapi dia minta dinikahkan oleh wali hakim. Jadi datang ke hakim, kepada kepala KUA, melapor, saya Pak, nama saya Fulanah binti Fulan, bapak saya jatuh cinta dengan seorang laki-laki, menurut saya laki-laki itu baik, ini itu soleh dan sebagainya, tapi bapak saya tidak mau menikahkan. Maka si perempuan ini boleh mengadukan perihalnya itu kepada kepala KUA, wali hakim bahasa kitanya. Lalu nanti diadakan persidangan. Kenapa si bapak ini tidak mau menikahkan? Apapun alasannya. Maka perwakilan wali nikah dari bapak ini bisa diambil alih oleh wali hakim. Diambil secara paksa oleh hakim. Boleh? Nah, itu sering terjadi ya, di KUA itu sering terjadi. Kami berapa kali waktu jadi pemulu pernah mendapati kasus seperti itu. Ya, pernah mendapati kasus seperti itu. Si bapaknya nggak mau menikahkan dengan laki-laki itu. Entah bermacam-macam alasan ini itu bla 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 bla, sampai kalau seandainya tetap menikah, si anak ini tidak diakui lagi oleh bapaknya sebagai anaknya. Ada seperti itu. Nah, diambil tindakan oleh hakim di sidang. Arti sidang itu tidak perlu sidang berat-berat yang dipanggil, kenapa tidak mau menikahkan, alasannya ini bla 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 bla, sudah dibikinkan surat, diambil alih oleh wali hakim sebagai wali hakim ya, sebagai wali si perempuan tadi. Nah, itu dalam ilmu fikih nanti disebut wali atol ya. Atol itu artinya si bapak perempuan ini tidak mau menikahkan. Banyak terjadi seperti itu ya, banyak ya terjadi. Intinya perempuan itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, atau dia mengangkat seseorang laki-laki atau siapapun juga untuk menjadi walinya. Tidak boleh. Umpama ada kiai, datang dia kepada kiai, Pak Kiai, saya seorang perempuan janda, perempuan apa macam-macam ya kasusnya, saya jatuh cinta dengan laki-laki itu, tolong nikahkan saya. Padahal dia seorang kiai saja, seorang ustadz. Jadi si perempuan ini mengangkat si ustadz tadi, mengangkat si kiai tadi untuk menjadi walinya dia. Oh, tidak bisa. Yang boleh seperti itu cuma satu, wali hakim, dan wali hakim itu adalah kepala KUA sekarang. Kalau ada pemulu, tidak bisa pemulu, itu bukan wali hakim, pemulu itu. Nah, jadi hati-hati perempuan ya. Kalau dia memang benar-benar mau menikah, datang KUA, selesai. Jadi pada nikah siri itu banyak resikonya, biaya banyak, kemudian pandangan masyarakat nanti dengan pandangan miring. Kalau terjadi permasalahan, yang paling banyak dirugikan adalah perempuan, pihak perempuan yang paling banyak dirugikan. Ya, tidak bisa menuntut sebagai istri yang sah dalam pandangan pemerintah kita, tidak ada surat kalau terjadi apa-apa, tidak bisa mewaris. Ini repotnya, karena negara kita ini berpatokan dengan adanya surat. Nah, intinya seperti itu. Nah, begitu juga disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Daruqutni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Tidaklah boleh seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan tidaklah boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Ini perempuan nih,
bapaknya nggak ada, pamannya nggak ada, nanti kita sebutkan urutan wali. Lalu dia punya mama atau punya saudara, tapi saudara perempuan, maka mamanya, saudara perempuannya tidak bisa menikahkan dirinya. Ya satu-satunya jalan wali hakim. Nah, jadi wali hakim itu bahasa kitanya pemutihan ya, pemutihan. Nah, begitu juga yang kita sebutkan kemarin, anak zina, anak yang dihasilkan dari di luar nikah. Nah, bapak mamanya ini melakukan hubungan di luar nikah, waktu kuliah, waktu SMA, hamil, lalu bapaknya ini menikahin perempuan tadi. Tapi nikah hamilnya di luar nikah, lalu menikah, maka kalau seandainya jadi anaknya, dan anaknya ternyata perempuan, maka bapaknya alias darah dagingnya itu tidak bisa menikahkan anaknya. Loh kenapa? Itu kan darah dagingnya. Iya, walaupun seperti itu, tapi darah daging itu dihasilkan sebelum akad nikah. Ini jar orang Banjar namanya GBHN, gawi bedahulu hanyar nikah. Banyak terjadi kasus seperti itu, banyak sekali. Zaman sekarang banyak terjadi kasus. Nah, yang parah hamil kemudian dibunuh anaknya, diaborsi dan sebagainya. Selesai sudah. Yang parah lagi ada lagi ya, yang menghamili lain, yang memanen lain, yang mencangkul lain, yang menanam lain, yang panen lain. Alias nang menghamili ini perempuan tadi si A umpama, kemudian yang menikahinya si B umpama. Ada seperti itu, ada. Kemudian lahirlah seorang anak perempuan. Oh, ini lebih parah lagi. Bapaknya ini suaminya si perempuan ini tidak bisa menikahkan anaknya perempuan itu, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena pertama lain darah daging, yang kedua hamilnya di luar nikah, tidak bisa sama sekali. Tapi kalau untuk menutupi aib itu lain masalah. Dan memang sunnah ya kalau ada orang yang na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, hamil di luar nikah atau dia pernah berzina dan sebagainya, kita yang mengetahui itu sunnah hukumnya untuk menutupi aib orang itu, untuk menutupi si aib perempuan itu. Jangan kita bongkar-bongkar. Jangan kita bongkar-bongkar. Bahkan ada seorang ulama dulu, ya, didatangi seorang perempuan, katanya dia hamil di luar nikah, sudah hamil nih sebulan 2 bulan. Kata si ulama tadi, aku menikahimu supaya untuk menutupi aib, Jadi dinikahi perempuan tadi. Nah kemudian setelah dinikahi ya seperti biasa, sampai akhirnya melahirkan. Setelah melahirkan diceraikan untuk menutupi aib tadi, bahwa si perempuan ini adalah hamil dengan si suami tadi, untuk menutupi aib saja. Nah, tapi nanti kalau seandainya jadi anak perempuan, si suami ini tidak bisa menikahkan anaknya itu. Kenapa? Yang pertama lain darah daging, yang kedua memang hamilnya di luar nikah. Itu jadi bahasa kitanya, yang menanam lain, yang memanen lain. Dan hamil di luar nikah, perhatikan ya, hamil di luar nikah itu boleh dinikahi perempuan tadi, baik oleh yang punya janin, yang punya darah daging, artinya si laki-laki tadi, atau laki-laki lain yang menikahinya, boleh hukumnya. Nikahnya sah. Ya, umpama seperti kita contohkan, laki dan perempuan ini melakukan hubungan di luar nikah, lalu dia hamil perempuan tadi. Kemudian si laki-lakinya menikahi perempuan tadi, itu hukumnya boleh. Nikahnya sah nih ya. Kemudian maksudnya setelah menikah tadi si laki-laki ini
boleh, mohon maaf, melakukan hubungan badan dengan perempuan ini. Boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Tapi ada ulama yang mengatakan makruh. Ya, makruh. Walaupun itu darah dagingnya sendiri. Nah, yang kedua yang kita sebutkan kasus tadi, yang menghamili lain, yang menikahi lain. Juga dalam kasus seperti ini, dalam mazhab kita Syafi'i, sah, dikawal juga membolehkan. Diadakan pernikahan, maka nikahnya sah. Yang menghamili lain, yang menikahi lain. Untuk menutupi aib tadi, maka pernikahan seperti ini juga dalam pandangan mazhab Syafi'i sah. Lalu bolehkah melakukan hubungan badan? Juga boleh, tapi hukumnya makruh. Ada ulama mengatakan makruh. Loh, kenapa boleh? Ya karena ibarat kata kalau sudah hamil nggak bisa lagi jadi anak lagi yang baru. Kalau umpama perempuan sudah hamil, kemudian dinikahi dengan laki-laki lain, kemudian si laki-laki ini mau melakukan hubungan dengan perempuan yang hamil tadi. Dari hubungan itu nggak bisa jadi anak. Kalau sudah hamil ya sudah, stop di situ. Berapa kali hubungan nggak bisa lagi jadi anak. Mudah dipahami kira-kira? Boleh, sah pernikahannya, dan dalam mazhab kita Syafi'i tidak perlu nikah ulang, nggak ada nikah ulang. Tidak perlu ada namanya nikah ulang, nggak ada. Jadi kalau sudah melahirkan selesai, nikahnya sah, anaknya ini ya sudah anak dihasilkan di luar nikah. Udah dipaham kira-kira? Oh, bagaimana ya kalau perempuan hamil yang katanya tidak boleh dinikahkan, tidak boleh menikah kecuali dia melahirkan. Oh iya, ada seperti itu hukumnya. Tapi ini hamil secara sah. Umpama nih ya, umpama ada seorang perempuan menikah dengan laki-laki, lalu melakukan hubungan badan, dan kemudian perempuan ini hamil. Maka hamil ini hamil terhormat, bukan hamil dari hasil zina, bukan, hamil secara terhormat. Maka maksudnya kemudian si perempuan ini bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Banyak gak kasus perempuan lagi hamil dicerai sama suaminya? Oh banyak. Udah 1-2 itu. Lagi hamil mama 2 bulan, 3 bulan, ribut, bla karena mungkin masih muda ya, atau dan umur bukan masalah umur ya, muda dan tidak muda itu bukan masalah umur, tapi kedewasaan dalam berpikir, mengolah emosi itu. Ternyata terjadi perceraian. Jadi perceraian, si perempuan ini dalam kondisi hamil, maka perempuan ini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Kenapa? Karena hamilnya secara terhormat. Kalau hamilnya bukan secara terhormat, maka nikahnya pun, maka kalau dinikahi oleh siapapun sah hukumnya. Tapi kalau dia hamil, si perempuan ini secara terhormat, yakni dia menikah dulu, lalu dia melakukan hubungan badan, lalu dia hamil, kemudian bercerai. Pada saat hamil tadi, si perempuan ini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki siapapun, kecuali perempuan ini telah melahirkan. Kalau setelah melahirkan baru boleh dinikahi. Kenapa? Karena hamil terhormat. Begitu juga kalau seandainya cerai mati. Banyak terjadi, banyak sekali kasus. Si perempuan ini menikah, kemudian hamil, suaminya naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam meninggal umpama. Apapun kasusnya. Meninggal di pertambangan, meninggal kecelakaan, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam apapun kasusnya. Perempuan ini sudah hamil, meninggal suaminya. Apa yang terjadi? Maka perempuan ini tidak boleh menikah walaupun sudah 4 bulan 10 hari selesai iddahnya. Ya, hamil baru 1 bulan. Maka perempuan ini tidak boleh menikah kecuali sudah melahirkan nanti. Kenapa tidak boleh menikah? Karena hamilnya secara terhormat. Tapi kalau sudah melahirkan, menikah boleh dia. Saya pernah waktu di Bengkulu nih ya, menikahkan seorang laki-laki jomblo. Arti jomblo itu apa bahasanya? Belum pernah menikah ya, dengan seorang janda. Cantik perempuan ini. Tapi yang saya kaget ternyata punya anak dia. punya anak. Jadi anak itu baru berapa bulan begitu.
mungkin berapa minggu. Entah gimana, saya tidak mau mengorek-ngorek cerita karena itu kan privasi keluarga mereka. Jadi kaget saya kira perawan. Karena bodinya masih bodi orang gadis perawan itu, tapi pas punya anak katanya, kaget saya. Seorang janda baru beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan saja melahirkan, langsung nikah perempuan ini dengan seorang laki-laki. La ilaha illallah. Nah, kita kembali. Jadi seorang perempuan tadi tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, dan juga tidak boleh seorang perempuan baik itu berkaitan dengan darah dagingnya untuk menikahkan perempuan lain. Ibunya umpama, saudarinya umpama, tidak boleh menikahkan perempuan itu. Karena yang wajib menjadi wali adalah seorang laki-laki. Tidak boleh perempuan, ya. Dan begitu juga disebutkan di dalam hadis Imam Ahmad, dan ini yang terpampang ya di KUA ini. Tidak tahu masih ada enggak? Ini kalau kita datang masuk ke kantor KUA, hadis ini terpampang sekali riwayat Imam Ahmad nih. Apa jar Nabi? La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan itu kecuali dengan adanya wali dan adanya dua saksi. Ini yang menjadi patokan kita mazhab Syafi'i. Wajib adanya wali dan ada saksi dua orang yang adil lagi saksinya. Apa itu adil? Nanti kita akan bahas berikutnya. Nah itu, jadi hati-hati ya, yang perempuan-perempuan ini jangan sekali-kali mengangkat seseorang untuk menjadi walinya. Tapi ada kasus seperti itu, ada di Balikpapan, ada itu nikah siri seperti itu. Si ustadz ini berani-berani menikahkan perempuan tadi, dia menjadikan dirinya sebagai wali hakim si perempuan tadi, lalu dibikinlah suratnya apa, surat kaleng-kaleng ya, buku nikah aspal asli tapi palsu ya, bahkan mirip bukunya kayak buku nikah asli, ada mafianya tuh banyak di Balikpapan ada. Maksudnya kalau kita lihat buku-buku nikah asli, apa sih yang tidak bisa dipalsukan? Jangankan buku nikah, uang palsu aja ada, nah, serba ada. Yang KW tadi semuanya lengkap, paspor KW ada ya, apalagi cuman buku nikah. Paspor itu nah bisa dipalsukan, barcode-nya ada semuanya, asli ya, tadi KW semuanya ada. Yang bisa apa saja bisa dipalsukan zaman sekarang, kecanggihan teknologi, apalagi cuman buku nikah tadi. Bahkan ada di Balikpapan, saya tidak sebutkan namanya karena ini aib ya. Ini dia teman saya dulu, teman kami waktu jadi pengulu. Ya, pengulu. Karena sudah masa jabatannya habis waktu itu. Sekarang kan nggak ada lagi pengulu ya, karena diambil wali nikah itu sama wali hakim semuanya. Maksudnya pengulu nggak ada, yang ada wali hakim. Jadi waktu dulu ya, tahun berapa itu sudah lama. Jadi teman kami ini sudah pensiun karena sudah tua umurnya, sudah pensiun. Nah waktu itu setelah pensiun kita tanya, apa sekarang kerjaan Pak Haji? Ya PNS juga. Apa PNS? Pengulu nikah siri katanya dia. PNS pengulu nikah siri. Kata saya, gimana maksudnya? Iya, kalau ada yang mau nikah siri kita bisa nikahkan. Bahkan ada buku nikahnya. Dari mana dapat buku nikah? Gampang aja katanya. Berapa bayarnya? 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Ya standarnya 1,5 juta. Buku nikah asli, buku nikahnya. Dapat di mana kan ya? Tanda tangannya ada, stempelnya ada. Kata saya, kacau juga ini. Jadi ada orang-orang yang nikah siri itu, nikah siri. Ada walinya, ada saksinya semuanya, tapi tidak mau dikawal. Mungkin dia karena istri kedua kan ya. Ada seperti itu buku nikahnya. Entah gimana cara dapatnya. Bahkan itu saya pernah dengar ya, cuma saya tidak pernah melihat secara langsung. Itu kalau musim umrah, maksudnya waktu umrah atau haji, itu banyak mafianya itu. Maksudnya itu dari Indonesia ini membawa buku nikah.
buku nikah kosong tuh dibawa, asli, bawa buku nikah, nanti sampai di Mekah sana atau di Saudi dijual. Yang orang-orang mau nikah tuh, nah nikah siri di Mekah tuh ada buku nikahnya, stempel mah bisa aja dibikin, ya tinggal dilihat, dicetak begitu, samakan, tanda tangan, ya siapa aja boleh, yang penting stempelnya. Ada itu mafianya. Nah, tuh. Di Saudi itu siapa yang ngelajarin? Orang Indonesia. Dulu polisi Arab tuh nggak mau disogok, disogok tuh nggak mau. Sekarang mau disogok. Siapa yang ngelajarin? Orang Indonesia juga. Nah, bahkan orang Indonesia itu bisa bikin uang palsu, uang Saudi dibikin palsu bisa dia. Siapa ngajarin? Orang Indonesia juga. Pokoknya banyak kasus dia di sana itu. Nah, jadi buku nikah ini bisa diperjualbelikan. Ya tadi tapi KW, asli tapi palsu. Dilihat sepintas asli. Ya, tapi apa yang terjadi? Tidak tercatat di KUA. Caranya di kamu nikah di mana? Datang di KUA ada barcode, adanya berkasnya nggak ada. Cuman asli. Anehnya di situ tuh. La ilaha illallah. Jangan coba-coba seperti itu. Ya. Kalau seandainya tidak ada saksi dua orang, tidak ada wali nikah, walaupun ada buku nikahnya, kalau tidak sah nikahnya, kalau seandainya tidak sempurna maka nikahnya tidak sah. Kalau melakukan pernikahan kemudian melakukan hubungan badan, itu hukumnya zina. Hukumnya zina. Makanya pernah kami ceramah ya, maksudnya diundang begitu, kemudian selesai acara kumpul dengan, sebelum acara banyak kumpul dengan orang gitu ya. Dia bilang katanya salah satu tanda dekatnya hari kiamat itu katanya banyaknya perzinahan. Saya bilang betul. Nah, dia tanya gimana maksudnya banyaknya perzinahan? Ya kalau dengan kasat mata kata saya, kita lihat saja banyaknya orang berzina sekarang. Bahkan nggak malu-malu lagi ditontonkan perzinahan itu, dibikin video, dibikin konten macam-macam perzinahan itu. Ya. Live streaming bayar yang nonton. Itu banyaknya perzinahan. Bahkan dalam riwayat dikatakan di dalam hadis itu ya katanya sampai banyaknya orang berzina, orang mau jalan susah. Sampai yang mau jalan ini bilang, kamu tuh kalau mau berzina coba pinggir-pinggir itu nah, jangan di tengah-tengah jalan. Mungkin di tempat kita nggak ada seperti itu. Di negara lain banyak sudah. Orang berzina di bawah lift mall, di bawah tangga, di mana-mana, nggak karuan sudah, di depan orang banyak orang berzina. Kita nggak ada yang seperti itu, tapi yang ada orang pacaran. Coba kalau sudah Sabtu itu atau malam Minggu macet jalanan. Maka saya dari Amburawang biasanya cuma 1 jam, itu sekarang bisa 1,5 jam, bisa sampai 2 jam sampai Balikpapan kalau pakai mobil. Sore Sabtu itu kayak begini, sore Sabtu mau ceramah, sudah macet, bersepeda motor orang begoncengan ini tuh, nggak karuan sudah. Kata Ustadz Dasar Latif, dilihat haram, nggak dilihat barang bagus katanya. Tuh Ustadz Dasar Latif itu ya. Kalau Zainul MD zaman dulu dilihat haram, nggak dibuang, nggak dilihat mubazir katanya. Banyaknya orang seperti berzina. Nah, orang ini bilang benar katanya, tapi menurut saya pribadi lebih daripada itu. Kok bisa? Maksudnya gimana? Saya bilang. Dia bilang begini, banyaknya pernikahan yang tidak sah. Ya, pernikahan tidak sah. Umpama ya tadi si perempuan ini hamil di luar nikah, kemudian dinikahi oleh pacarnya. Lalu punya anak perempuan. Lalu kemudian setelah anak ini besar, bapaknya ini menikahkan putrinya ini, padahal dulu hamilnya di luar nikah. Pernikahannya tidak sah. Maka apabila melakukan hubungan badan, hubungan ini zina. Kemudian nanti punya anak lagi yang menikah ini, perempuan lagi nikah lagi menjadi wali bapaknya, maka zina terus sampai hari kiamat nih, bersambung nih zina ini, zina keturunan namanya.
Dan itu bukan satu dua kasus, banyak terjadi seperti itu. Banyak, itu salah satunya. Ada yang mengambil anak angkat, kemudian anak angkat ini sudah besar dinikahkan oleh bapak angkatnya, tidak sah. Jadi perzinahan terus nyambung zina tadi sampai keturunan berapapun sampai hari kiamat. Yang menikah, yang menghamili lain, yang menikah lain, yang menghamili lain, yang menikahinya lain. Lalu tiba-tiba yang menikahi ini ya menikahkan anak dari hasil zina tadi, terus sampai hari kiamat itu zina hukumnya. Makanya dulu ya, wallahualam, ada wacana anak pertama itu yang menjadi walinya wali hakim. Tapi itu ditentang sebagian orang. Waktu kami jadi pengulu ada wacana seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang mau menikah, dilihat anak pertama, maka yang menikahkannya adalah wali hakim. Ada wacana seperti itu dulu. Kenapa? Karena khawatir anak pertama ini mungkin jadi, maksudnya perempuan ya, anak perempuan. Dikhawatirkan anak ini adalah anak dari hasil zina dulu. Nah itu ada wacana, cuman itu sempat ditentang. Kita tidak perlu sampai ke sana-sana. Itu kan privasi orang. Kalau dia jujur, alhamdulillah. Kalau dia bohong, tanggung sendiri. Nah, dulu ada pernah seperti itu wacana, anak perempuan pertama kalau dia ingin menikah, maka yang menikahkan adalah wali hakim. Di buku nikah tetap saja bapaknya, tapi yang menikahkan ini wali hakim. Pernah ada wacana seperti itu, tapi ya tadi tidak terlaksana. La ilaha illallah. Nah itu ya, sampai waktu. Dikit lagi kita habiskan. Susunan wali yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan yang akan kita uraikan di bawah ini ya. Karena wali-wali itu telah diketahui oleh orang yang pada masa turun ayat ya, di surah Al-Baqarah ayat 232. Baik, susunan wali perempuan. Yang pertama bapaknya, ayah kandungnya. Jelas ini ya, ayah kandungnya. Yang dimaksud ayah kandungnya ini, ayah kandungnya itu dulu menikah dengan ibunya secara sah, kemudian melakukan hubungan badan. Setelah menikah, hamil, lahir seorang perempuan, maka perempuan ini kalau menikah, yang walinya adalah bapaknya. Tapi kalau kasus yang kita sebutkan tadi, GBHN, gawe bedahulu hanyar nikah, walaupun yang menikah itu adalah bapaknya dia, tapi ketika melakukan hubungan badan di luar nikah, tidak bisa menjadi wali bapaknya tadi. Jadi bapaknya sah ya, bapaknya sah, dan bapaknya ini waktu melakukan hubungan badan dengan ibunya pada saat setelah menikah. Kalau nggak ada bapaknya perempuan tadi, bapak kandungnya, maka kakeknya, kakek bapaknya, yakni bapaknya dia, kakek bahasa kita. Nah, kakeknya dia. Dari pihak bapak, bukan dari pihak ibu. Jadi wali ini semuanya dari pihak bapak ya, bukan, tidak ada pihak ibu. Baik, kalau nggak ada kakeknya, bapaknya nggak ada, meninggal dunia, kakeknya nggak ada, siapa yang paling berhak? Saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki dari pihak sebapak, saudara kandung bahasa kitanya. Bukan paman ya, paman belum nih, saudara dulu yang berhak. Kalau nggak ada saudara sekandung, maka yang keempat adalah saudara sebapak. Saudara sebapak. Dulu bapaknya punya istri dua umpama, punya istri dua. Istri pertama melahirkan anak perempuan ini, istri kedua melahirkan kakaknya laki-laki umpama. Namanya saudara seabah. Kalau saudara seabah nggak ada, maka yang menjadi wali yang nomor 5 adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki si ibu sebapak, alias keponakan dulu, keponakan sebapak. Kalau keponakan sebapak nggak ada, maka yang keenam adalah keponakan dari saudara sebapak, alias keponakan sebapak.
Urutan yang keenam. Kemudian urutan yang ketujuh adalah saudara bapak laki-laki dari pihak bapak alias paman. Coba lihat sini kan aneh nih. Dalam wali nikah, keponakan itu lebih diutamakan daripada bapaknya. Ya, bapaknya itu kan paman tuh ya. Bapaknya itu paman. Bapaknya itu paman si perempuan tadi. Nah, keponakannya itu lebih diutamakan dari paman. Padahal ke bawah larinya. Kalau ke atas kan paman, kalau ke bawah keponakan. Tapi keponakan ini lebih diutamakan untuk menjadi wali nikah perempuan tadi. Nah, kalau nggak ada paman, maka anak laki-laki paman dari pihak bapaknya alias sepupu sekali. Anak pamannya yang menjadi wali nikah. Dan ini semuanya dari pihak keluarga bapak. Keluarga ibu tidak ada yang boleh menikahkan. Kalau nggak ada semuanya tadi urutan tadi wali nikah, maka yang menjadi wali nikah siapa? Waliha. Makanya kalau kita di kawat tuh kalau mau nikah, kamu mau nikah nak? Iya pak, saya mau nikah. Bapakmu ada? Nggak ada. Kakekmu ada? Nggak ada. Saudaramu ada? Saudara ada. Saudara nggak ada, keponakan ada. Kalau nggak ada keponakan, biasanya sudah paman ada paman. Paman dari abah ada ya sudah. Baru dinikahkan. Nah, jadi pentingnya wali tadi. Jadi totalnya ada 8 urutan wali. Kalau nggak ada ya sudah. Maka walinya adalah wali hakim. Yang ke-9 baru wali hakim. Baik, cukup dulu. Insyaallah nanti kita sambung. Syarat orang yang menjadi wali dan syarat orang yang menjadi saksi. Jadi orang yang jadi wali nggak sembarangan juga. Ada syaratnya karena penting nih wali ini ya. Yang menjadi saksi juga penting. Nah, jadi nanti kita akan bahas syarat orang yang menjadi wali dan syarat orang yang menjadi saksi dalam pernikahan. Insya Allah nanti kami berserta rombongan kalau tidak ada halangan akan berangkat umroh kembali di tanggal 25 November. Kalau tidak ada halangan sesuai jadwal kami akan berangkat di tanggal 25 November selama 12 atau sampai 14 hari ya, kita lihat nanti. Kemudian siapa tahu ada yang kepingin berangkat umroh di bulan November ini, masih ada 5 seat yang mencapai 50, masih ada 5 jamaah. Siapa tahu ada yang kepingin, maka kami buka harga di harga 28 juta rupiah sekarang nih. Besok terakhir, kalau besok tutup, kalau besok nggak daftar maka harga umrohnya naik lagi ya. Dan kalau ada yang mendaftar besok terakhir, mau bulan Desember berangkatnya, November atau Januari dan Februari 2025 kami siap penerimanya. Tapi kalau besok tidak mendaftar terakhir, maka harga umrohnya naik kembali. Mungkin seperti itu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.